Selamat mendengarkan. Sayang, lirih Rendra saat Adiba bangun dan akan turun dari tempat tidur. Iya, jawab Adiba yang akan memakai sandal dan berbalik melihat Rendra. Liburan yuk ke Bogor ke tempat ayah kamu, ajak Rendra sambil merubah posisinya yang tadi berbaring menjadi bersandar di kasur. Ngapain ke sana mas? Lagian buat apa liburan, Rafka juga masih sekolah. Jawab Adiba, nada bicaranya masih sama seperti kemarin-kemarin yang datar, tak begitu bersemangat menanggapi ucapan sang suami. Rafka bisa ambil izin dari sekolah. Ya mau ya, liburan. Bujuk Rendra, dia memiliki ide untuk liburan, siapa tahu. Dengan pergi berlibur, Adiba melupakan semuanya. Aku gak mau mas. Kalau kamu mau liburan, liburan saja sendiri. Tukas Adiba dan dia langsung bangkit dari duduknya. Berjalan menjauh dari kasur meninggalkan Rendra yang tampak memikirkan ide lagi agar bisa membujuk istrinya. Sayang, rengek Rendra saat Adiba akan membuka pintu kamar mereka. Apa sih mas, aku mau ke kamar Rafka, dia sudah bangun atau belum? Ketus Adiba sambil memegang gagang pintu yang sudah dia buka. Kepalaku pusing, bisa pijitin aku sebentar? Ucap Rendra, suaranya berubah sedikit lebih manja. Adiba mengernyitkan dahinya menatap curiga pada sang suami. Tadi perasaan gak apa-apa, kenapa sekarang bilang pusing? Tanya Adiba penuh curiga. Gak tahu, sini pijit ya. Pinta Rendra dengan manja dan tubuhnya ia buat-buat seakan lemas. Sayang, rengek Rendra lagi karena Adiba tidak kunjung mendekat ke arahnya. Ya, Adiba akhirnya menuruti perkataan Rendra. Dia berjalan mendekat ke arah suaminya, tetapi belum sampai di dekat Rendra, seorang mengetuk pintu kamar mereka saat ini. Membuat tatapan sepasang suami istri tersebut langsung tertuju ke arah pintu kamar yang terbuka. Iya, ada apa, Bi? Tanya Rendra pada asisten rumah tangganya tersebut. Maaf saya mengganggu Nyonya dan Tuan. Tapi di bawah ada dua orang yang ingin bertemu dengan Tuan Rendra, ucap Binawang. Siapa, Bi, yang ingin bertemu dengan suami saya? Tanya Adiba yang akhirnya membuka suara karena penasaran. Saya tidak tahu, Nyonya. Ya sudah, suruh mereka tunggu sebentar, ucap Rendra. Dia perlahan berdiri, tetapi ponselnya bergetar singkat, mengalihkan pandangannya langsung ke nakas, melihat notifikasi pesan yang baru saja masuk. Ya sudah, Nyonya. Tuan, saya permisi dulu, pamit Binawang. Iya, Bi, tolong juga tamunya dibuatkan minum dulu ya, sambil menunggu suami saya turun. Dan bilang saja sebentar lagi suami saya turun, ucap Adiba. Iya, Nyonya. Binawang langsung berjalan pergi dari kamar majikannya untuk pergi ke dapur membuatkan minuman tamu majikannya tersebut. Rendra sendiri hanya melihat sekilas, dia fokus pada ponselnya. Matanya tampak terkejut melihat pesan yang datangnya dari Jeremy. Kunci kakak ipar di kamar. Orang tua Gwen datang ke rumahmu sekarang. Aku segera ke sana membawa apa yang kakak mau. Begitulah pesan dari Jeremy. Mampus, gue harus apa? Mana mungkin gue ngunciin bini gue sendiri di kamar. Mungkin ngamuk dia. Tapi kalau gue ajak ke bawah bisa tambah salah paham lagi. Mampus. Batin Rendra sambil memijit pelipisnya dan sesekali melihat ke arah Adiba yang juga menatapnya penuh tanda tanya. Kenapa mas? Tanya Adiba. Gak apa-apa sayang. Kamu mandi dulu Gi. Aku ke bawah nemuin Rafka sama tamu, ucap Rendra. Sedikit aneh terdengar di telinga Adiba. Aku saja yang menemui Rafka. Kamu temui saja tamu kamu mas, tukas Adiba. Dia langsung berjalan ke arah pintu, tapi Rendra segera menahan tangannya. Sayang, sebentar, biar aku saja. Kamu tolong aku dulu ya, ucap Rendra berusaha menahan Adiba agar tidak turun. Apa mas? Itu, aku hari ini gak berangkat ke kantor. Kamu tolong dong bilangin sama sekretaris aku kalau hari ini aku gak bisa ke kantor, ucap Rendra berusaha memberi alasan dan menahan istrinya agar tetap di kamar. Mau ya, istri gak boleh nolak suami loh. Kamu sudah nolak permintaan aku, terus ditambah ini dosa tahu, ucap Rendra. Ya sudah, aku telepon sekretaris kamu, ucap Adiba. Pada akhirnya dia langsung berjalan ke arah meja kerja Rendra untuk menelpon sekretaris suaminya. Nah gitu dong, aku ke bawah dulu ya sayang, ucap Rendra sambil melihat ke arah Adiba yang berjalan. Dia sesegera mungkin langsung keluar dari kamar. Tak lupa, ia mencabut kunci kamar terlebih dahulu dan langsung keluar mengunci kamarnya dari luar tanpa sepengetahuan sang istri. Maaf ya sayang, ini demi kebaikan rumah tangga kita, ucap Rendra pusing sendiri dengan masalah ini. Dia langsung bergegas ke bawah. Pak Jordan, tutup mulut Anda. Sekali lagi Anda bilang anak saya adalah anak haram, jangan salahkan saya kalau Anda pulang tanpa nama, mengerti? Tegas Rendra yang murka pada pria parubaya di depannya. Dia berdiri menatap pria itu dengan marah saat orang tua Gwen mengatai Rafka anak haram. Memang benar kan?
Kau mau mengakui anak haram itu sebagai anakmu, tapi tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh putri saya. Tukas Jordan yang tak kalah emosi. Dia berdiri menatap Rendra. Anda gila ya? Bagaimana bisa saya mengakui anak yang bukan anak saya? Maki Rendra menatap tajam pria itu. Rendra, saya tahu orang tuamu berkuasa, tapi kau tidak bisa seenaknya dengan Gwen. Bagaimanapun anaknya juga anakmu, ucap istri dari Jordan. Mereka, bahkan memang kalian berdua orang sinting. Ada bukti apa kalian kalau itu anakku? Menyentuh putri kalian saja, saya tidak pernah. Anak kalian yang gila itu, halu terlalu tinggi, mengerti? Bawa saja putri kalian ke rumah sakit jiwa. Otaknya sudah tak waras, ucap Rendra. Jaga mulutmu, Rendra. Untuk apa aku menjaga mulutku? Anda saja tidak menjaga mulut Anda. Mana buktinya anak gue adalah anak saya? Anak umur 8 tahun, mana mintai pertanggungjawaban pada saya? Hello, kalian. Kalau ingin kaya dan menopang hidup kalian, salah sasaran dengan menjebak saya, mengerti? Cik, siapa juga yang menjebakmu, Rendra? Kau lupa keluarga kita kaya, tak kalah kaya dari keluargamu. Kalau kau tidak akan bertanggung jawab soal anak Gwen, maka reputasi keluargamu akan hancur. Tidak peduli, kalian tidak ada bukti yang jelas. Ancaman murahan tak berlaku untukku dan keluargaku. Oke, jika memang apa? Jika memang terbukti itu anakku begitu? Tidak akan terbukti. Anak yang terlahir dari putri murahanmu itu anakku. Dasar orang gila, kalian keluarga gila yang tak waras. Kau pria brengsek, kurang ajar, berani sekali mengatai kami berdua seperti itu. Jordan maju dan akan memukul Rendra, tetapi Rendra langsung menghindar. Tuan Jordan yang terhormat, Anda ingin main kasar di rumahku? Ingin keluarga Anda semakin hancur? Kau seperti ini karena keluargamu sudah hancur kan? Perusahaan keluargamu berantakan kan? Dan dalam kehancuran, makanya kau menggunakan kesempatan putrimu ini sebagai peluangmu. Itu berita bohong. Keluargaku tidak akan ada dalam kehancuran, sahut istri Jordan. Kata siapa? Kata kalian. Aku ada bukti tentang suamimu itu dan soal kakakku yang katanya punya anak dari putri musuh mirisnya kalian dan memfitnah kakakku seperti ini, ucap Jeremy yang baru saja datang sambil tersenyum sinis pada dua orang yang berada di hadapan kakaknya. Siapa kau? Jangan aku? Masa tidak tahu? Pria tampan, pintar, dan terkenal ini kalian tidak tahu? Astaga, berarti keluarga kalian memang benar-benar bangkrut ya. Sampai tidak ada televisi atau ponsel yang bisa kalian lihat wajah tampanku di sana. Cibir Jeremy sambil mendekat ke arah Rendra. Rendra yang mendengar adiknya mencibir dua orang tak tahu diri hanya tersenyum meremehkan kedua orang tua Gwen. Ini apa yang kau minta, Kak? Bereskan tugasku, ucap Jeremy sambil menyerahkan amplop coklat kepada Rendra. Memang kau adikku yang paling pintar, hadiah menyusul, ucap Rendra sambil tersenyum pada Jeremy. Oke, ditunggu. Aku duduk santai dulu sambil nonton drama yang menyenangkan, tutur Jeremy dengan santainya. Dia langsung duduk di sofa menatap keluarga itu dan kedua orang itu yang penasaran dan tak percaya melihat tingkah Jeremy yang seakan meremehkan mereka. Aku ada bukti. Ini bukan anakku. Dan kalian, mana bukti kalau anak gue adalah anakku, ucap Rendra. Kedua orang di depannya langsung tampak gugup dan mereka terlihat bingung untuk menjawabnya. Rendra perlahan mengeluarkan isi amplop tersebut. Ada beberapa foto di situ dan juga sebuah alat perekam suara. Maaf, saya tidak sopan, ucap Rendra sambil melempar puluhan foto yang berhasil dikumpulkan Jeremy ke arah orang tua Gwen. Orang tua Gwen langsung tersentak dan tampak terkejut melihat itu semua, di mana foto-foto mereka bertemu dengan Gwen dan foto-foto Gwen dengan pria lain serta foto seorang anak yang dibilang sebagai anak Rendra. Apa ini? Ucap keduanya terbata. Rendra tersenyum mendengar itu. Dia langsung menekan alat perekam suara berbentuk pulpen. Pokoknya papa tidak mau tahu, Gwen. Kau harus merusak ke rumah tangga Rendra dan istrinya. Kau harus menjadi bagian dari keluarga Dewangga. Ini kesempatanmu dan kesempatan keluarga kita untuk bisa bangkit lagi dengan menjadi bagian dari Dewangga Group. Terdengar suara Jordan berbicara pada Gwen. Pah, tidak. Tapi aku tidak mau, Pah. Aku mohon biarkan aku bahagia dengan anak dan kekasihku. Ini bukan anak Rendra. Ini anakku dan kekasihku, Pah. Terdengar suara bergetar dari Gwen. Papa tidak mau tahu. Bilang pada Rendra, kau punya anak dengannya. Kau pernah pacaran dengannya kan? Bilang kalau kau hamil anaknya. Dan papa akan memberitahu media kalau anakmu anak dari Rendra.
Ini kesempatan bagus, Ben. Papa memikirkan segala cara untuk membuat perusahaan kita bangkit, tapi Papa tidak menemukan jalan. Dan saat tahu kau pernah menjadi pacar Rendra, ini kesempatan kita untuk masuk ke keluarganya. Kau tahu sendiri tidak ada rumor Rendra berkencan dengan siapapun kan selama ini. Pasti media akan percaya dengan kita. Aku bilang aku tidak mau, Pak. Tolong Papa jangan memaksaku. Tukas Gwen menolak dengan tegas. Oke, kalau kau tidak mau maka anakmu akan Papa ambil. Pak, kau turuti Papa atau anakmu Papa ambil dan kekasihmu Papa minta dia pergi darimu. Kau pilih mana? Menghancurkan rumah tangga Rendra atau anak dan kekasih? Oke, aku turut semua yang Papa mau. Papa puas. Tapi aku mohon jangan pisahkan aku dari anakku, Pak. Bagaimana Tuan Jordan? Si licik Parubaya masih mau mengelak? Ucap Rendra. Rendra sendiri sebenarnya sedikit terkejut mendengar rekaman suara itu. Dia tidak menyangka alasan Gwen menerornya karena perintah dari orang tua perempuan itu. Kenapa kalian diam? Tadi seperti singa yang akan memakan mangsanya. Kenapa sekarang jadi ikan yang tak terlena air begini? Cibir Rendra, kalian masih mau mengancamku dan keluargaku? Ini masih adikku dan diriku yang turun tangan belum papaku. Kau tahu sayangnya papaku dengan istriku dan anakku. Kalau sampai kedua orang itu tersakiti, bisa bayangkan sendiri seberapa murkanya Frans Dewangga. Tambah Rendra menatap remeh dua orang di depannya. Lebih baik kalian pergi saja dan jangan ganggu rumah tangga kakakku. Kalian membuat sebuah drama tapi dramanya tak bagus, tak asik, membosankan. Sutradara yang tak berbakat sama sekali. Sahut Jeremy yang melipat kedua tangannya sambil menatap kedua sepasang suami istri tersebut. Kalian berdua, ucap Jordan menggantung sambil menunjuk Rendra yang menatapnya dingin. Kalian berdua kenapa? Tanya Rendra dan Jeremy berbarengan. Jeremy langsung berdiri dan berjalan mendekat. Kenapa? Kenapa berhenti bicara? Tanya Jeremy. Ayo, kita pergi. Jordan tidak berani melanjutkan ucapannya. Dia langsung mengajak sang istri pergi. Tunggu sebentar, ucap Rendra pada keduanya. Keduanya melihat ke arah Jeremy dan juga Rendra. Sekarang tahu kan keluarga Dewangga itu seperti apa? Jadi jangan macam-macam dengan kita, ucap Rendra. Jordan tampak geram sendiri. Dia langsung menarik tangan istrinya yang juga merasa tak terima mereka direndahkan seperti ini. Tapi mereka juga tak bisa melawan karena tak memiliki bukti sama sekali.